Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandrika Cahyaningrat. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi dari hukum Ohm. Hukum Ohm. George Simon Ohm yang menetapkan secara eksperimen bahwa arus listrik dalam kawat logam penghantar sebanding dengan beda potensial yang terpasang pada ujung-ujung kawat logam tersebut, yaitu I sebanding dengan V, di mana I ini merupakan kuat arus listrik dan V ini merupakan beda potensial. Jumlah arus yang mengalir dalam kabel tidak hanya bergantung pada tegangan, tapi juga pada resistansi kabel atau yang kita simbolkan dengan R. Semakin besar resistansi kabel, maka semakin kecil pula arus yang mengalir. Jika dinyatakan dalam bentuk persamaan matematis, maka hukum Ohm ini dapat ditulis menjadi I sama dengan V per R, di mana I ialah kuat arus, V tegangan, dan R ialah hambatan. Persamaan ini berlaku untuk kabel atau penghantar yang resistansinya R tetap. Penghantar seperti ini dikatakan bersifat ohmik. Jika R tidak konstan dan nilainya bergantung pada tegangan, maka dikatakan kabel atau penghantar tersebut bersifat non-ohmik dan tidak tunduk pada hukum Ohm. Kemudian ada resistivitas. Pada percobaannya, resistansi kabel atau R sebanding dengan panjang penghantar kabel L dan berbanding terbalik dengan luas penampang lintang kabel. Nah, kemudian Rho atau densitas di sini menyatakan tetapan kesebandingan yang disebut dengan resistivitas, dan Rho bergantung pada jenis bahan yang digunakan untuk kabel. Nah, dari perumusan ini bisa kita lihat bahwa R atau hambatannya listrik sama dengan Rho dikalikan dengan L panjangnya penghantar per dibagi luas penampang. Nah, dari pernyataan-pernyataan yang di atas dapat disimpulkan bahwa besar arus listrik I yang mengalir melewati sebuah penghantar atau konduktor akan selalu berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan yang diterapkan kepadanya dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Maka di sini dapat kita rumuskan secara matematisnya ialah V sama dengan IR, di mana V ialah tegangan listrik, satuannya ialah volt, I arus listrik, satuannya ialah ampere, dan R adalah hambatan listrik, satuannya ialah ohm. Untuk menghargai penemuan oleh George Simon Ohm ini, maka namanya digunakan untuk menjadi satuan dari hambatan listrik, yaitu ohm. Nah, kemudian di sini ada rumus-rumus yang berkaitan atau perumusan-perumusan yang dapat dirumuskan dari pernyataan hukum Ohm. Ialah di sini ada daya listrik, ada arus listrik, ada hambatan, dan juga ada tegangan listrik. Dimana memang pada daya, arus, hambatan, dan tegangan ini saling memiliki keterkaitan satu sama lain. Di sini dapat kita lihat beberapa rumus yang dapat dilihat bahwa keempatnya ini memiliki suatu hubungan. Nah, selanjutnya ada rangkaian listrik. Rangkaian listrik dibagi menjadi 3, yaitu rangkaian listrik seri, rangkaian listrik paralel, dan rangkaian majemuk atau seri paralel. Yang pertama ada rangkaian seri. Apabila terdapat sebuah rangkaian yang memiliki 2 atau lebih elemen piranti listrik, misalnya resistor, di sini bisa kita lihat gambarnya ya, atau juga bisa lampu, dihubungkan ujung-ujungnya dan sejumlah arus yang sama mengalir tiap sambungan, maka rangkaian seperti ini dikatakan sebagai rangkaian seri. Nah, pada rangkaian seri ini jumlah beda potensial yang melintas pada masing-masing resistor atau lampu sama dengan beda potensial dari tegangan yang terpasang. Jadi di sini dia memiliki harga beda potensial yang sama dari sumber tegangan. Dan dari sini juga dari rumus-rumus yang sudah bisa Anda lihat di layar,
bahwa dapat disimpulkan bahwa R total RT hambatan total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Nah, sebelumnya rangkaian listrik seri juga memiliki suatu kelebihan, di mana pada elemen atau pirantinya ini akan berjumlah lebih sedikit ketimbang dari rangkaian listrik paralel. Namun, pada rangkaian seri ini memiliki suatu kekurangan atau kelemahan, di mana apabila salah satu elemen atau pirantinya ini rusak, maka akan mengakibatkan rangkaian listrik tidak berjalan karena arusnya terhenti pada rangkaian yang rusak tersebut. Maka ketika suatu elemen piranti ini rusak, maka akan tidak terdapat arus listrik yang mengalir, sehingga tidak dapat meneruskan kembali arus listrik yang seharusnya ada. Nah, selanjutnya ada rangkaian paralel. Contohnya ialah jika resistor dirangkai sedemikian rupa sehingga arus dari sumber terpecah pada cabang-cabang, maka rangkaian resistor semacam ini disebut dengan rangkaian paralel. Seperti yang dapat kita lihat di gambar ya, bahwa pada rangkaian paralel ini merupakan suatu rangkaian yang memiliki cabang, di mana pada total arus pada rangkaian paralel adalah penjumlahan dari arus yang melewati tiap cabang. Nah, maka di sini dapat kita simpulkan bahwa I total sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Nah, pada rangkaian paralel ini memiliki suatu kelebihan apabila salah satu pirantinya ada yang mati atau rusak, maka tidak akan menyebabkan kematian listrik total ya, bahwa apabila salah satu pirantinya rusak, maka R1 dan R3-nya ini masih akan tetap berjalan. Tapi rangkaian listrik paralel juga memiliki suatu kelemahan, yaitu dia akan memiliki piranti atau elemen listrik yang lebih banyak, terutama pada kabel-kabel yang dibutuhkan. Nah, kemudian rangkaian majemuk seri paralel. Pada rangkaian majemuk ini tersusun atas rangkaian seri dan paralel atau paralel dan seri. Sehingga pada rangkaian majemuk ini berlaku aturan pada rangkaian seri maupun rangkaian paralel, seperti yang dapat kita lihat di gambar ya, contohnya. Nah, untuk menghitung hambatan total, dilakukan penyederhanaan rangkaian dengan menggunakan sifat-sifat yang berlaku pada rangkaian seri maupun rangkaian paralel. Seperti yang kita lihat pada gambar yang atas ini ya, bahwa ada dua rangkaian seri dan satu rangkaian paralel, di mana kita untuk menghitung hambatan totalnya harus diperlukan penyederhanaan dengan menggunakan sifat-sifat dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Selanjutnya ada contoh soal. Yang pertama ialah suatu hambatan sebesar 15 ohm dihubungkan dengan baterai. Kuat arus yang mengalir adalah 2/3 ampere, maka hitunglah nilai tegangan pada baterai tersebut. Maka yang pertama diketahui ialah R sebesar 15 ohm, I kuatnya arus sebesar 2/3 ampere, maka ditanyakan berapa tegangan pada baterai. Maka V sama dengan I dikalikan R. Kita masukkan terlebih dahulu rumusnya. Kemudian I sebesar 2/3 dan R sebesar 15 volt, sehingga didapatkan sehingga didapatkan nilai tegangan pada baterai tersebut ialah 10 volt. Contoh soal kedua, terdapat 3 buah resistor dirangkai secara seri. Resistor pertama memiliki hambatan 5 ohm dan resistor kedua memiliki hambatan 3 ohm. Kuat arus pada rangkaian sebesar 2 ampere dan tegangannya 8 volt. Berapakah hambatan pada R3? Maka diketahui bahwa piranti-piranti dari rangkaian listrik ini ialah R1 sama dengan 5 ohm, R2 sama dengan 3 ohm, V 18 volt, I 2 ampere,
Maka ketika ditanyakan hambatan pada R3 ialah yang pertama-tama kita harus mencari R total dari rangkaian tersebut, di mana R rumusnya ialah Pi per I dengan R sama dengan 18 per 2, di mana 18 ini adalah besar dari Pi dan 2 adalah besar dari I. Maka di sini didapatkan R totalnya ialah 9. Kemudian masukkan R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3, di mana R1-nya 5 ohm dan R2-nya 5 dan R2-nya 3 ohm, dan di R3-nya yang ditanyakan. Kemudian di sini dapat kita pindah ruaskan, maka diketahui bahwa R3-nya ialah 1 ohm. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.